kita diketahui umum di dunia ini bahwa satu tentara Kopassus yang paling digeruni di dunia, guys. Kenapa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadul Darul Azhar wa Yakutil Ahmar wa Nurul Azhar wa Sirullahi Akbar. Apa kabar sahabat-sahabat semua di luar sana? Semoga Anda semua sukses dalam apa jua bidang yang Anda usahakan, dan semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga yang paling penting dapat mengamalkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih tenang dan tentram, guys. Jadi insya Allah guys, hari ini adalah berlainan sedikit. Apa yang kita mau react pada hari ini ialah berkaitan dengan Kopassus, guys, unit komando yang paling digeruni di dunia, guys. Dari mana kita tengok video ini? Mari kita sama-sama saksikan di video mana. Oke, jangan lupa sebelum itu kita subscribe channel ini, guys, yaitu Indo Magazines. Nah, yang mempunyai subscribers hingga sekarang ini berjumlah 834.000, guys. Cukup banyak. Oke, apakah tajuknya kita mau react? Kita baca tajuknya, guys. Tajuknya adalah siapakah beliau? Inilah sosok yang ditakuti Kopassus, apalagi jika pulang dalam kekalahan. Wow, menarik, guys. Siapakah sosok ini sebenarnya? Oke, jom kita sama-sama saksikan. Zat. Indo Magazine. Jangan lupa subscribe, guys, Indo Magazine nih. Ya, halo Indomax, Indo Magazines. Hoi. Nah, pasukan elit yang satu ini pasti sudah tak asing lagi di telinga kalian. King of Mereka adalah pasukan elit yang berasal dari Matra Darat, yaitu Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, guys. Ini dia Kopassus. Nah, namun sebelum lanjut, usahakan kalian tetap santuy, stay cool, dan jangan barbar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, Indo Subscribe, guys, Indo Magazine. Oke, kita lanjut. Prajurit Kopassus dapat dengan mudah kalian kenali dengan baret merahnya yang berlogo sangkur emas, sehingga pasukan ini sering disebut sebagai pasukan baret merah. Ini baret merah ini yang pasukan elit ini memiliki moto berani, benar, dan berhasil. Tak ini ada kata motonya, takut guys, bagi mereka dalam menghadapi setiap misi berbahaya apapun itu. Karena ketakutan sebenarnya yang akan dihadapi mereka adalah saat balik lagi ke markas komando, bos. Padu juga ini. Nah, pasukan elit ini pun sudah melanglang buana kemana-mana dengan misi-misi apa itu, guys? Langlang buana tuh. Contohnya seperti Operasi Seroja, Operasi Pembebasan Sandra Woyla, dan Mapenduma. Pembebasan Sandra Woyla pernah dibuat oleh Kopassus. Bahkan dikarenakan misi dan tugas operasi mereka yang bersifat rahasia, mayoritas misi daripada satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh oleh publik. Betul. Ini dirahasiakan, guys. Apa yang dibuat oleh Kopassus ini sebenarnya dirahasiakan oleh negara itu, supaya negara luar tidak mengetahui apakah jenis latihan dan ketenteraan yang dorang buat, sampai dianggap ini Kopassus adalah tentara Kopassus Indonesia yang paling digeruni di dunia, guys. Wikipedia pun diketahui contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik, yaitu misi penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Pernah pergi Vietnam. Dalam rangka membantu pengumpulan informasi untuk dikoordinasikan dengan pihak intelijen Amerika Serikat, yaitu CIA atau Central Intelligence of Agency. Oh, ini Amerika Serikat nih, CIA nih. Ada lagi misi penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia, dan operasi patroli jarak jauh di perbatasan Papua Nugini. Wah. Kalian udah pada tahu belum cerita tersebut, bos? Belum lagi, bos. Ini yang mau ditengok nih. Nah, namun walaupun mereka tak pernah gentar atau takut dalam menuntaskan misi-misi tersebut, ternyata mereka memiliki ketakutan pada sosok yang satu ini. Oh, ini sosok siapa ini? Sampai hantu pun kalah menyeramkan dengan sosok satu ini, bos. Hantu pun sosok apakah itu? Kalah, hantu pun dia tidak takut.
Ternyata satu yang menjadi ketakutan mereka adalah sosok pelatih yang menggembleng mereka, Nah, dan tapi terlebih sosok lagi ini yang bila ditakuti, mereka guys. pulang dengan kondisi kalah. Sampai-sampai setan saja mungkin terlihat biasa karena pelatih mereka lebih seram dari setan. Wow. Karena saja dalam Kopassus Hantu ada tak istilahnya ditakuti Hellweek anggota atau Kopassus Minggu Neraka, ketimbang sosok yaitu satu ini. pelatihan neraka yang dijalani oleh Oh, Kopassus. ini memang Rupanya pelatih mereka sendiri mantap lebih nih. seram dari setan nih bos. Buset dah. Gilanya. Lagi takut dari setan lagi nih. Dia punya sosok. Dan ternyata ada hukuman berat bila seorang prajurit Kopassus gagal di medan perang. Ada hukuman. Dikutip dari Tribun News, berikut salah satu cerita menarik dari salah seorang anggota Kopassus yang dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya, yaitu Peldas Wito, seorang prajurit Kopassus yang menceritakan bagaimana dulu para pelatih menempanya dengan sangat keras. Usai dikukuhkan menjadi prajurit komando, mereka langsung diterjunkan ke medan perang di Timur-Timur kala itu. Prajurit ini mengatakan, pengalaman saya jika tugas perang di Timur-Timur dan tidak berhasil mendapatkan senjata musuh, sudah pasti tidurnya di kandang sapi, kata Di kandang Peldas Wito. sapi, wow, ini kandang sapinya. Kalau dorang ini guys, kalau dorang ini kalah di medan perang ataupun pergi berlawan dengan musuh tanpa ada bawa senjata musuh itu ke tempat dorang, dianggap dorang ini tewas dan akan masuk ke kandang sapi ini. Tidur dengan sapi itu. Hai Sandi guys, Sandi. Oke. Saat itu di grup 2 Kopassus di Kartasura banyak sapi dan prajurit yang gagal akan ditidurkan Markas bersama grup sapi. 2 komando pasukan khusus. Gawat, udah jarang pulang, jarang ketemu keluarga, tidurnya sama sapi pula. Sandinya itu. Apalagi kalau prajuritnya masih jomblo nih bos. Wah, tambah sengsara tuh bos. Bisa-bisa sapinya ikut sengsara deh. Bercandaan bos. Kalau ada yang tidak sanggup tidur di kandang sapi ini, memang pulang terus lah ini, gagal lah ini dalam Kopassus. Nah, selain itu mereka juga akan ditempa dan dilatih lebih keras lagi. Disuruh lagi latihan di gunung, hutan rawa, terjun payung, hingga nyemplung lagi ke laut. Ngeri guys. Bahkan kalau dikatakan begini, stres, lapar, lelah ditambah siksaan dari para pelatih menjadi teman akrab sehari-hari dari para prajurit komando ini. Tidak sanggup Dapat kalian bayangkan, setiap hari fisik dan mental para prajurit ini digojlok sampai benar-benar habis. Betul-betul. Ketika pulang dari medan tempur, mereka dilatih lagi 3 bulan. Diberangkatkan lagi 6 bulan. Kalau gagal lagi, tidur sama sapi lagi, kata Peldas Wito. Makanya mereka punya anggapan lebih takut dengan para pelatih bertopi merah daripada setan sekalipun. Bahkan dikatakan nih bos, ada sebuah semboyan yang tak resmi yang berlaku dalam Kopassus, yaitu kami tidak takut setan, tapi lebih takut pelatih. Wah. Yang lain-lain orang udah takut setan, hantu, apa segala binatang, tapi satu sosok nih yang pakai topi merah. Itulah dia punya mereka digojlok juru sampai latih titik yang darah bisa. paling Karena takut. saat ditugaskan, mereka akan menghadapi misi-misi berbahaya. Tak main-main. Jika sedikit lengah, nyawa pun mereka bisa menjadi taruhan. Ini memang sedikit tambahan informasi lagi pasukan bos. berani Jadi mati. secara garis besar, satuan latihan dalam bukan Kopassus alang-alang ini nih guys. dibagi dalam 5 grup, yaitu ada grup 1 para komando berlokasi di Serang, Banten. Grup 2 para komando berlokasi di Kartasura, Jawa Tengah. Grup 3 Sandi Yuda berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Grup 4 atau Satuan 81 Penanggulangan Teror berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus berlokasi di Batu Jajar, Jawa Barat. Badan bukan alang-alang. Gila Lanjut. Dari Wikipedia pun diketahui bahwa struktur organisasi Kopassus berbeda dengan satuan infanteri pada umumnya. Lain. Meski dari segi korps, para anggota Kopassus pada umumnya berasal dari korps infanteri. Namun maksudnya guys, Kopassus ini lain latihannya. Yang infanteri biasa ini lain. Dia berbeza.
Sebab ini Kopassus yang elit tentara elit lah, komando kan. Dengan sifatnya yang khusus, maka Kopassus menciptakan strukturnya sendiri yang berbeda dengan satuan infanteri lainnya. Macam menarik wah. Kopassus sengaja untuk tidak terikat pada ukuran umum satuan infanteri. Hal ini tampak pada satuan mereka yang disebut dengan grup. Padunya nih. Penggunaan istilah grup bertujuan agar satuan yang dimiliki mereka terhindar dari standar ukuran satuan infanteri pada umumnya. Misalnya brigade. Dengan satuan ini, Kopassus dapat fleksibel dalam menentukan jumlah personel. Bisa lebih banyak dari ukuran brigade atau bahkan lebih sedikit. Dan karena Kopassus merupakan pasukan khusus, maka dalam melaksanakan operasi tempur, jumlah personel yang terlibat relatif lebih sedikit, bos. Tidak sebanyak jumlah personel infanteri biasa. Dengan kata lain, tidak menggunakan ukuran konvensional, mulai dari peleton hingga batalion. Depan Jokowi dorang buat latihan apa ini yang menggerunkan. Kopassus sangat jarang sekali atau mungkin tidak pernah melakukan operasi dengan melibatkan kekuatan satu batalion sekaligus. Jika turun satu batalion, wah, bisa modar musuh, bos. Beberapa tugas Kopassus yaitu adalah operasi militer perang atau OMP. Di antaranya direct action atau serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh. Combat SAR, Komando Pasukan Anti-terror, Khusus. Advanced Combat Intelligence atau operasi intelijen khusus. Selain itu ada juga tugas Kopassus operasi militer selain perang atau OMSP. Apa itu? Di antaranya adalah humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan, AIRSO, Bantuan atau operasi kemanusiaan pun dibuat juga oleh Kopassus. separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus, serta pengamanan VVIP. Nah, pasukan pengaman jadi, juga ini. Bagaimanakah menurut kalian pasukan Kopassus ini? Jangan lupa komentar, tetap santuy dan jangan barbar. Salam Indomax, Indo Magazines. Assalam Indo Magazine. Oke guys, kita ulas apa yang diutarakan oleh video daripada video Indo Magazine ini guys. Begitu tidak asing lagi sebenarnya kekuatan TNI ataupun tentera militer ataupun Kopassus ini guys di Indonesia. Sebenarnya Kopassus ini daripada dulu kita diketahui umum di dunia ini bahwa satu tentera Kopassus yang paling digeruni di dunia guys. Kenapa? Sebab dia pernah dihantar di Bosnia, di Irak, di mana-mana peperangan yang melibatkan negara Islam, pasti ada Kopassus yang menjadi pengaman di situ. Bukan calang-calang tentera yang diantar untuk menjadi pengaman ini. Seperti Kopassus inilah. Kalau kita tengok daripada latihan yang dorang buat tadi, tengok bila sejak dihantar ke medan perang, kalau tanpa balik dapat senjata musuh, pasti dorang ini ditidurkan di kandang sapi. Nah, siapa tahan tidur di kandang sapi guys? Jadi sebab itulah mereka latihan ini bersungguh-sungguh. Dan satu lagi yang mengerikan atau menakutkan, dorang bukan takut syaitan, dorang bukan takut hantu guys, tetapi dorang takut dengan sosok yang menggembeleng mereka ini, sosok yang melatih mereka. Sampai begitu sekali kegerunan yang dimainkan ke atas pelatih-pelatih ini. Sebab itu bila mereka berlatih ada yang gagal nih guys, ada yang gagal sebab bukan calang-calang. Dorang dihantar ke hutan, dihantar ke gunung, lepas itu dipayungkan terjun ke laut, sampai macam-macam dibuat. Kalau gagal ditidurkan di kandang sapi. Itu yang paling teruk. Kalau di bahasa kami ini paling sandi lah kalau di bahasa Sabah ini. Begitu. Kadang-kadang tengok latihan dorang ini merinding kita guys. Tengok macam bila kita masuk di situ, macam satu kejutan bila takut gagal. Itu maksudnya guys. Dan satu lagi guys, apabila pelatih-pelatih ini telah lulus dan telah diberikan beret merah, disitulah satu kebanggaan pada diri mereka menjadi salah satu daripada tentera Kopassus Indonesia. Itu yang diimpi-impikan oleh dorang. Tetapi cuma bila masuk latihannya, itu sejalah yang menjadi
ujian buat mereka. Dan kalau saya pun disuruh pergi latihan Kopassus itu, saya rasa saya menyerah awal-awal guys. Tidak sanggup saya tengok yang itu, apalagi tidur dengan kandang sapi. Aduh. Oke, apa pula pandangan kalian guys terkait perkara tentera TNI dan Kopassus ini? Sudah tentu ada lagi latihan-latihan yang tidak disebarkan dalam video ini. Yang latihan itu adalah rahasia bagi negara itu sendiri. Oke, itu saja guys untuk ulasan kita pada hari ini. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam serumpun, salam seduluran. Indonesia Malaysia sentiasa bersaudara. Assalamualaikum, bye bye.